Selamat malam, rekan. Untuk tugas Latsar kita pada hari ini yaitu membahas isu-isu kontemporer terkait dengan posisi kita di lapas rutan di Indonesia. Yang mana pada tugas kita kali ini terkait disembunyikannya sabu di dalam sepatu yang digagalkan oleh petugas oleh rutan kelas 1 Tangerang. Kalau menurut rekan-rekan bagaimana? Pengalaman rekan-rekan. Apakah ada upaya-upaya menyelundupkan seperti kejadian tersebut yang berhasil digagalkan ataupun tidak? Bagaimana? Ya, menurut saya, kan Arpan, saya memang belum pernah menemui langsung atau ini melihat langsung kejadian-kejadian seperti itu, tapi banyak kan kita mendengar cerita-cerita yang memang harus petugas itu harus memeriksanya dengan teliti ya, kunjungan. Pasti sebagian besar lewat kunjungan itu kan Arpan, karena itu kan dalam badan maupun dalam makanan biasanya. Kalau di Lampung sendiri kan pernah dia di dalam makanan diselipkan seperti itu. Jadi Di ya mana? petugas itu harus benar-benar teliti untuk memeriksa barang maupun badan pengunjung. Oke, kalau menurut rekan Niko bagaimana? Apakah ada pengalaman terkait upaya-upaya penyelundupan tersebut atau cerita yang pernah didengar? Kalau mungkin saya sendiri belum pernah secara langsung ya, mungkin seperti rekan Feby juga yang hanya mendengar dan juga melihat dari berita beberapa pengalaman dari rekan-rekan petugas yang lain. Tapi ini kembali lagi, mungkin pemasyarakatan khususnya kita petugasnya bisa lebih maksimal lagi seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari Rutan Tangerang itu pasti mereka sudah melakukan tugas dengan sangat baik ya. Di mana mungkin di beberapa UPT penggunaan X-ray itu sangat sangat tidak dimaksimalkan. Oleh sebab itu mungkin kita ke depannya bisa memaksimalkan penggunaan X-ray dan juga melakukan penggeledahan secara maksimal. Mungkin bisa belajar juga dari beberapa UPT di lapas di Nusa Kambangan seperti kita sudah pernah melakukan kegiatan di sana. Ketika memeriksa makanan itu mereka sangat totalitas, sangat maksimal sampai nasi itu betul-betul dihancurkan, kue betul-betul dipotong dan beberapa di UPT di daerah tidak melakukan itu karena masih ada rasa segan, rasa takut dan rasa nggak enakan. Sedangkan pasti sangat besar kemungkinan narkoba jenis apapun bisa dimasukkan ke dalam makanan dan juga diselipkan mungkin di beberapa baju seperti kaos kaki, mohon maaf pakaian dalam, dilipatkan baju. Jadi menurut saya yang dilakukan oleh petugas rutan Tangerang ini sangat-sangat baik ya, karena bisa meminimalisir atau menghilangkan peredaran narkoba jenis apapun di dalam UPT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, berarti perlu diapresiasi ya untuk petugas-petugas di Rutan Tangerang terkait tindakannya tersebut. Tapi menurut rekan-rekan sekalian, selain dari kunjungan yang kita ketahui, apakah ada kemungkinan lain penyelundupan tersebut dilakukan? Dari rekan Hendra bagaimana? Apakah ada pandangan atau hal lain? Kalau saya menanggapi tentang ini, sering terjadi melewati pelemparan dari gerbang misalnya itu sering didapati barang-barang yang tidak diketahui. Dan ada juga barang-barang yang seperti sabu dan ganja. Dan itu langsung Berarti diamankan. dilempar Gimana, langsung Prof? dari luar tembok? Ya, Prof. Siap-siap. Pernah ditemukan seperti itu? Ya, terkhususnya di rutan Kawan Zahid pernah terdapat begitu, Prof. Tapi langsung diamankan dan langsung dilaporkan ke kantor polisi. Nah, Kalau dari rekan-rekan lainnya, selain dari kegiatan kunjungan, mungkin apa aja hal-hal yang dapat memungkinkan terjadinya penyeludupan sabu tersebut? Ini rekan, menurut saya ini di kembangan zaman yang zaman sekarang ini kan adanya alat-alat bantu ataupun mainan-mainan seperti drone itu sangat bisa memungkinkan untuk terjadinya pengiriman narkoba jenis apapun kan bisa diangkat oleh alat-alat seperti Siap-siap. itu, seperti drone, pesawat-pesawat mainan ataupun sejenisnya. Berarti Itu dengan bisa jadi kemungkinan, kita tidak boleh menutup atau karena itu mungkin belum pernah terjadi atau mungkin saya yang belum pernah melihatnya kan. Jadi kita harus waspada terkait hal itu. baiklah, mungkin terima kasih atas pandangan dan opini dari teman-teman sekalian yang sudah berbagi cerita, kisah, dan pengalamannya. Mungkin sekian diskusi kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.